Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara, jumpa lagi kita dalam gerakan membaca Alkitab di saat ini. Dan karena itu mari bersama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga, Maha Pengasih, Maha Pengampun dalam kehidupan kami. Saat ini bermohonlah kami kepadamu, ketika kami akan membaca firman-Mu bersama, maka kami pun bermohon, biarlah bimbingan Tuhan akan membawa kami, sehingga kami pun boleh menikmati hikmat yang berasal daripada Tuhan, sehingga akan membawa kami dapat mengerti, memahami isi dari kebenaran firman-Mu, yang akan terus membawa kami, supaya kami tetap memiliki sebuah ketaatan kami kepadamu. Maka berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Mari saudara-saudara kita membaca firman Tuhan di hari yang ke-226 ini dalam Yeremia 39 sampai Yeremia 43. Dalam tahun yang ke-9 pemerintahan Sedekia, Raja Yehuda, dalam bulan yang ke-10 telah datang Nebukadnezar Raja Babel beserta segenap tentaranya untuk mengepung Yerusalem. Dalam tahun yang ke-11 pemerintahan Sedekia, dalam bulan yang ke-4 pada tanggal 9 bulan itu terbelahlah tembok kota itu. Maka datanglah para perwira Raja Babel itu, lalu mengambil tempat di pintu gerbang tengah. Mereka itu ialah Nergal, Saraser, pembesar dari Sinmagir, panglima, dan Nebusyaban, kepala istana, dan para perwira lainnya dari Raja Babel. Melihat mereka semuanya, maka Sedekia, Raja Yehuda, dengan semua tentara melarikan diri, meninggalkan kota itu pada waktu malam dengan mengambil jalan Taman Raja, dengan melalui pintu gerbang antara kedua tembok, kemudian mereka berjalan menuju Araba Yordan. Tetapi tentara Kasdim itu mengejar mereka dan menyusul Sedekia di dataran Yeriko. Mereka menangkap dia dan membawa dia ke Riblah di tanah Hamat, kepada Nebukadnezar, Raja Babel, yang menjatuhkan hukuman atas dia. Raja Babel menyembeli anak-anak Sedekia di depan matanya di Riblah. Juga semua pembesar Yehuda disembeli oleh Raja Babel. Kemudian mata Sedekia dibutakannya, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga untuk dibawa ke Babel. Orang-orang Kasdim membakar istana raja dan perumahan rakyat dengan api. Lalu mereka merobohkan tembok-tembok Yerusalem. Kemudian Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, mengangkut ke dalam pembuangan ke Babel sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu, dan para pembelot yang menyeberang ke pihaknya, dan sisa-sisa para pekerja tangan. Tetapi sebagian dari rakyat, yakni orang-orang miskin yang tidak mempunyai apa-apa, ditinggalkan di tanah Yehuda oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal. Pada waktu itu juga diberikannya kebun-kebun anggur dan ladang-ladang kepada mereka. Mengenai Yeremia, Nebukadnezar, Raja Babel, telah memberi perintah dengan perantaraan Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, bunyinya, "Bawalah dan perhatikanlah dia, janganlah apa-apakan dia, melainkan haruslah kau lakukan kepadanya sesuai dengan permintaannya kepadamu." Maka Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, beserta Nebusyaban, kepala istana, dan Nergal Sareser, panglima, dan semua perwira tinggi Raja Babel mengutus orang mereka menyuruh mengambil Yeremia dari pelataran penjagaan, lalu menyerahkannya kepada Gedalia bin Ahilkam bin Safan untuk membebaskannya, supaya pulang ke rumah. Demikianlah Yeremia ditinggal di tengah-tengah rakyat. Selagi Yeremia masih terkurung di pelataran penjagaan, firman Tuhan datang kepadanya, bunyinya, "Pergilah kepada Ebed-Melek, orang Ethiopia itu, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Sesungguhnya firmanku terhadap kota ini akan kulaksanakan untuk kemalangan dan bukan untuk kebaikannya. Dan semuanya itu akan terjadi di depan matamu pada waktu itu juga. Pada waktu itu juga, demikianlah firman Tuhan, aku akan melepaskan engkau, dan engkau tidak akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang yang kau takuti.
Tetapi dengan pasti aku akan meluputkan engkau. Engkau tidak akan rebah oleh pedang. Nyawamu akan menjadi jarahan bagimu, sebab engkau percaya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Firman yang datang daripada Tuhan kepada Yeremia sesudah ia dilepaskan dari Rama oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal yang telah menyuruh untuk mengambilnya terbelenggu pada tangannya di tengah-tengah semua orang buangan dari Yerusalem dan Yehuda yang hendak diangkut ke dalam pembuangan ke Babel. Kepala pasukan pengawal itu telah mengambil Yeremia dan berkata kepadanya, Tuhan Allahmu telah mengacamkan malapetaka ini atas tempat ini. Dan ia telah melaksanakannya. Tuhan telah melakukan apa yang diancamkannya, oleh karena kamu telah berdosa kepada Tuhan dan tidak mendengarkan suaranya, sehingga terjadilah hal ini kepada kamu. Maka sekarang, lihatlah aku melepaskan engkau hari ini dari belenggu yang ada pada tanganmu itu. Jika engkau suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, marilah, aku akan memperhatikan engkau. Tetapi jika engkau tidak suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, janganlah pergi. Lihat, seluruh negeri ini terbuka untuk engkau. Engkau boleh pergi kemana saja engkau pandang baik dan benar. Engkau boleh kembali kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan yang telah diangkat oleh Raja Babel atas kota-kota Yehuda dan tinggallah bersama-sama dia di tengah-tengah rakyat. Atau kemana saja engkau pandang benar, pergilah ke situ. Lalu kepala pasukan pengawal itu memberikan kepadanya bekal makanan dan suatu hadiah, kemudian melepas dia pergi. Jadi pergilah Yeremia kepada Gedalia bin Ahikam di Mispa, dan diam bersama-sama dengan dia di tengah-tengah rakyat yang masih tinggal di negeri itu. Ketika semua panglima tentara yang masih berada di luar kota dengan orang-orangnya mendengar bahwa Raja Babel telah mengangkat Gedalia bin Ahikam bin Safan atas negeri itu, dan bahwa kepadanya telah diserahkan pengawasan atas laki-laki, perempuan, dan anak-anak, yaitu dari orang-orang lemah di negeri itu yang tidak diangkut ke dalam pembuangan ke Babel. Maka pergilah mereka kepada Gedalia di Mispa. Mereka ialah Ismail bin Netanya, Yohanan bin Karea, Seraya bin Tanhumet, anak-anak Efai orang Netofa itu, dan Sefanya, anak seorang Maaka, bersama dengan anak buahnya. Lalu bersumpahlah Gedalia bin Ahikam bin Safan kepada mereka dengan anak buah mereka, janganlah kamu takut untuk takluk kepada orang-orang Kasdim itu. Tinggallah di negeri ini dan takluklah kepada Raja Babel, maka keadaanmu akan menjadi baik. Dan aku sendiri akan menetap di Mispa untuk bertindak sebagai wakil di depan orang-orang Kasdim yang akan datang kepada kita. Tetapi kamu ini kumpulkanlah saja hasil anggur, buah-buahan dan minyak, kemudian simpanlah sebagai persediaan, dan tinggallah di kota-kota di mana kamu hendak menetap. Juga ketika semua orang Yehuda yang ada di Moab, di antara Bani Amon, di Edom, dan di negeri-negeri lain, mendengar bahwa Raja Babel telah membiarkan tinggal sisa rakyat Yehuda dan mengangkat Gedalia bin Ahikam bin Safan atas mereka, maka kembalilah semua orang Yehuda dari segala tempat kemana mereka telah berserak-serak, dan masuk ke tanah Yehuda kepada Gedalia di Mispa. Mereka mengumpulkan hasil anggur dan buah-buahan amat sangat banyaknya. Pada suatu kali, Yohanan bin Karea dan semua panglima tentara yang masih berada di luar kota datang kepada Gedalia di Mispa. Dan mereka berkata kepadanya, tahukah engkau bahwa Baalis Raja Bani Amon telah menyuruh Ismail bin Netanya membunuh engkau? Tetapi Gedalia bin Ahikam tidak percaya kepada mereka. Kemudian Yohanan bin Karea berkata dengan diam-diam kepada Gedalia di Mispa, baiklah aku pergi membunuh Ismail bin Netanya itu dengan tidak diketahui siapapun juga. Mengapa engkau harus dibunuhnya? Sehingga semua orang di Yehuda yang telah berkumpul di sekelilingmu berserak-serak lagi dan sisa Yehuda itu binasa. Tetapi Gedalia bin Ahikam menjawab Yohanan bin Karea, janganlah lakukan itu, sebab yang kau katakan tentang Ismail itu adalah bohong.
Dalam bulan yang ketujuh datanglah Ismail bin Netanya bin Elisama, ia keturunan raja dan perwira tinggi raja, beserta 10 orang kepada Gedalia bin Ahikam di Mispa. Sementara mereka makan roti bersama-sama di Mispa. Maka bangkitlah Ismail bin Netanya dengan ke-10 orang yang ada bersama-sama dia. Lalu mereka memukul mati Gedalia bin Ahikam bin Safan dengan pedang. Demikianlah Ismail membunuh dia yang telah diangkat Raja Babel atas negeri itu. Juga semua orang Yehuda yang ada bersama-sama dengan Gedalia di Mispa dan orang-orang Kasdim, yakni prajurit yang terdapat di sana, dipukul mati oleh Ismail. Esok harinya sesudah ia membunuh Gedalia, ketika itu belum ada yang tahu. Datanglah orang-orang dari Sikem, dari Silo, dan dari Samaria, 80 orang jumlahnya, yang janggutnya bercukur, pakaiannya koyak-koyak, dan badannya bertore-tore. Mereka membawa korban sajian dan kemenyan untuk dipersembahkan di rumah Tuhan. Lalu keluarlah Ismail bin Netanya dari Mispa untuk mendapatkan mereka sambil menangis. Ketika ia bertemu dengan mereka, berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah kepada Gedalia bin Ahikam." Tetapi ketika mereka sampai ke tengah-tengah kota itu, maka mereka disembelih oleh Ismail bin Netanya dengan dibantu oleh orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Mayat-mayat mereka dicampakkan ke dalam perigi. Tetapi di antara mereka terdapat 10 orang yang berkata kepada Ismail, "Janganlah bunuh kami, sebab kami masih mempunyai perbekalan tersembunyi di luar kota, yakni gandum, jelai, minyak, dan madu." Maka ia pun membiarkan mereka, tidak membunuhnya bersama-sama dengan rekan-rekan mereka. Adapun perigi, kemana Ismail melemparkan segala mayat orang-orang yang dipukulnya mati itu, adalah perigi besar yang telah dibuat oleh Raja Asa untuk menghadapi Baesa, Raja Israel. Itulah yang diisi Ismail bin Netanya dengan mayat orang-orang yang mati terbunuh itu. Lalu Ismail mengangkut sebagai tawanan seluruh sisa-sisa rakyat yang ada di Mispa itu, putri-putri raja dan semua orang yang masih tinggal di Mispa yang telah ditempatkan di bawah Gedalia bin Ahikam oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Ismail bin Netanya mengangkut mereka sebagai tawanan, lalu ia berangkat untuk menyeberang ke daerah Bani Amon. Tetapi ketika Yohanan bin Karea serta semua perwira tentara yang bersama-sama dengan dia mendengar tentang segala kejahatan yang telah dilakukan Ismail bin Netanya, maka mereka pun mengumpulkan semua anak buah mereka. Lalu mereka berangkat memerangi Ismail bin Netanya. Mereka bertemu dengan dia di telaga yang di Gibeon. Ketika seluruh rakyat yang bersama-sama dengan Ismail melihat Yohanan bin Karea serta semua perwira tentara yang bersama-sama dengan dia, maka bersukacitalah mereka. Semua orang yang diangkut sebagai tawanan oleh Ismail dari Mispa itu berbalik dan pergi mengikuti Yohanan bin Karea. Tetapi Ismail bin Netanya beserta 8 orang terluput dari tangan Yohanan dan pergi ke daerah Bani Amon. Lalu Yohanan bin Karea serta semua perwira tentara yang bersama-sama dengan dia mengumpulkan seluruh sisa-sisa rakyat yang diangkut sebagai tawanan oleh Ismail bin Netanya dari Mispa. Setelah ia memukul mati Gedalia bin Ahikam, yaitu laki-laki, prajurit-prajurit, perempuan, anak-anak, dan pegawai-pegawai istana yang dibawa kembali dari Gibeon. Kemudian mereka berjalan terus dan berhenti di tempat penginapan milik Kimham dekat Bethlehem dengan maksud berjalan terus menuju Mesir untuk menggelakkan orang-orang Kasdim yang ditakuti mereka. Oleh karena Ismail bin Netanya telah memukul mati Gedalia bin Ahikam yang telah diangkat Raja Babel atas negeri itu. Kemudian datanglah semua perwira tentara, di antaranya Yohanan bin Karea dan Asaria bin Hosaya beserta seluruh rakyat, dari yang kecil sampai kepada yang besar. Dan mereka berkata kepada Nabi Yeremia, "Biarlah kiranya permohonan kami sampai di hadapanmu. Berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allahmu untuk seluruh sisa ini, sebab dari banyak orang hanya sedikit saja kami yang tinggal, seperti yang kau lihat dengan matamu sendiri."
Semoga Tuhan Allahmu memberitahukan kepada kami jalan yang harus kami tempuh dan apa yang harus kami lakukan. Jawab Nabi Yeremia kepada mereka, permohonanmu sudah kudengar. Lihat, aku akan berdoa kepada Tuhan Allahmu seperti yang kamu minta itu. Dan segala firman yang diberi Tuhan sebagai jawab akan kuberitahukan kepadamu. Sepatah kata pun tidak akan kudiamkan kepadamu. Berkatalah mereka kepada Yeremia, biarlah Tuhan menjadi saksi yang benar dan yang dapat dipercaya terhadap kami. Jika kami tidak berbuat menurut segala firman yang disuruh Tuhan Allahmu, kau sampaikan kepada kami. Maupun baik atau buruk, kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita, yang kepadanya kami mengutus engkau, supaya keadaan kami baik, oleh karena kami mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Sesudah 10 hari datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Lalu Yeremia memanggil Yohanan bin Karea dan semua perwira tentara yang ada bersama-sama dengan dia, dan seluruh rakyat, dari yang kecil sampai kepada yang besar. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, yang kepadanya kamu telah mengutus aku untuk menyampaikan permohonanmu ke hadapannya. Jika kamu tinggal tetap di negeri ini, maka aku akan membangun dan tidak akan meruntuhkan kamu, akan membuat kamu tumbuh dan tidak akan mencabut kamu, sebab aku menyesal telah mendatangkan malapetaka kepadamu. Janganlah takut kepada Raja Babel yang kamu takuti itu. Janganlah takut kepadanya, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu dan untuk melepaskan kamu dari tangannya. Aku akan membuat kamu mendapat belas kasihan, sehingga ia merasa belas kasihan kepadamu dan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Tetapi jika kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan mengatakan, kami tidak mau tinggal di negeri ini. Sebab pikirmu, tidak, kami mau pergi ke negeri Mesir, di mana kami tidak akan mengalami pertempuran, tidak akan mendengar bunyi sangkakala, dan tidak akan menderita kelaparan, di sanalah kami akan tinggal. Maka dengarkanlah sekarang firman Allah, hai sisa Yehuda. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, jika kamu sungguh-sungguh berniat hendak pergi ke Mesir, dan memang kamu pergi dan tinggal sebagai orang asing di sana, maka pedang yang kamu takuti itu akan menimpa kamu di negeri Mesir, dan kelaparan yang kamu gentarkan itu tidak putus-putusnya mengejar kamu di Mesir, sampai kamu mati di sana. Semua orang yang berniat hendak pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana akan mati karena pedang, kelaparan dan penyakit sampar. Seorang pun dari mereka tidak akan ada yang terlepas atau terluput dari malapetaka yang kudatangkan atas mereka. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, seperti tercurahnya murkaku dan kehangatan amarahku ke atas penduduk Yerusalem, demikianlah akan tercurah kehangatan amarahku ke atas kamu. Apabila kamu pergi ke Mesir, kamu akan menjadi kutuk, kengerian, kutukan, dan aib. Kamu tidak akan melihat tempat ini lagi. Tuhan telah berfirman kepadamu, hai sisa Yehuda, janganlah pergi ke Mesir. Camkanlah sungguh-sungguh bahwa aku memperingatkan kamu pada hari ini. Kamu telah menipu dirimu sendiri dan membahayakan nyawamu ketika kamu mengutus aku kepada Tuhan Allahmu dengan berkata, berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allah kita dan beritahukanlah dengan tepat kepada kami apa yang difirmankan Tuhan Allah kita supaya kami melakukannya. Tetapi sekalipun aku memberitahukannya kepadamu, pada hari ini kamu tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, yaitu tidak menuruti segala sesuatu yang disuruhnya kusampaikan kepadamu. Oleh sebab itu, camkanlah sungguh-sungguh bahwa kamu akan mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar di tempat yang kamu rindukan untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Ketika Yeremia selesai mengatakan kepada seluruh rakyat segala firman Tuhan Allah mereka yang disuruh Tuhan Allah mereka disampaikannya kepada mereka, yaitu segala firman yang tersebut di atas. Maka berkatalah Asaria bin Hosaya dan Yohanan bin Karea serta semua orang congkak itu kepada Yeremia, engkau berkata bohong.
Tuhan Allah kita tidak mengutus engkau untuk berkata, janganlah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Tetapi Baruk bin Neria menghasut engkau terhadap kami dengan maksud untuk menyerahkan kami ke dalam tangan orang-orang Kasdim, supaya mereka membunuh kami dan mengangkut kami ke dalam pembuangan ke Babel. Demikianlah Yohanan bin Karea dan semua perwira tentara serta seluruh rakyat tidak mau mendengarkan suara Tuhan untuk tinggal di tanah Yehuda. Lalu Yohanan bin Karea dan semua perwira tentara itu mengumpulkan seluruh sisa Yehuda, yakni semua orang yang telah kembali dari antara segala bangsa kemana mereka telah berserak-serak untuk menetap di tanah Yehuda. Laki-laki, perempuan, anak-anak, putri-putri raja, dan setiap orang yang telah dibiarkan Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, pada Gedalia bin Ahikam bin Safan, juga Nabi Yeremia dan Baruk bin Neria. Lalu mereka pergi ke tanah Mesir, sebab mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan, maka sampailah mereka di Tahpanhes. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yeremia di Tahpanhes, bunyinya, ambillah di tanganmu batu-batu besar dan sembunyikanlah itu di tanah liat dekat pintu masuk istana Firaun di Tahpanhes, di hadapan mata orang-orang Yehuda itu. Lalu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku mengutus orang untuk menjemput Nebukadnezar, Raja Babel, hambaku itu, supaya ia mendirikan taktanya di atas batu-batu yang telah kusuruh sembunyikan ini, dan membentangkan perbandani kebesarannya di atasnya. Dan apabila ia datang, ia akan memukul tanah Mesir, yang ke maut, ke mautlah, yang ke tawanan, ke tawananlah, yang ke pedang, ke pedanglah. Ia akan menyalakan api di kuil-kuil para allah Mesir dan akan membakar atau mengangkutnya sebagai tawanan. Dan ia akan membersihkan tanah Mesir dari kutu-kutu, seperti seorang gembala membersihkan pakaiannya dari kutu-kutu. Kemudian ia akan pergi dari sana tanpa gangguan. Ia akan memecahkan tugu-tugu berhala di Bet-Shemesh yang ada di Mesir dan akan menghanguskan kuil para allah Mesir itu dengan api. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah dituntun bersama dengan firman yang terus mengajarkan kami agar kami benar-benar memiliki sebuah ketaatan dalam perjalanan hidup ini, supaya kami semakin taat membaca firman-Mu dan dapat melakukan firman-Mu pula dalam keberadaan kehidupan kami. Dan saat ini bersyukurlah kami dengan hari pemberian yang Tuhan beri, maka kami juga senantiasa bermohon, biarlah Tuhan menuntun, menyertai setiap langkah kehidupan kami di hari ini. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi, biarlah Tuhan senantiasa membawa kami dapat bekerja dengan baik dan benar, dengan kekuatan, dengan hikmat yang Tuhan beri, sehingga kami yakin percaya, baik pribadi, keluarga kami pun boleh menikmati keberhasilan dan kesuksesan yang berasal daripada Tuhan. Bahkan kami juga tetap senantiasa membawa dalam doa untuk juga saudara-saudara kami yang dalam kelemahan, dalam keterbatasan, dalam gumul, Tuhan juga senantiasa menolong mereka, biarlah mereka menikmati sebuah pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa lewat berkat kesembuhan yang akan Tuhan anugerahkan. Maka kami akan percaya hari ini hari pemberian Tuhan, maka Tuhanlah juga akan menolong melihat keberadaan kehidupan kami di sepanjang hidup kami di hari ini. Maka inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara untuk gerakan membaca Alkitab di saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian.